Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Li anna hadhil afati karena setuhuna ikilah pira-pira bahaya. Kullaha ya sekabiane hadhil afat. Mahaliku iku pira-pira kerusakan wa ma'ati bulan pira-pira bencana. Wahya utawi hadhil afat ala tariqi mutakallimi ku ing atase dalane mutakalim wong ahli ilmu kalam, ilmu teologi. Fa in sakata maka lamun menang sapa wong, salima maka selamat sapa wong minal kuli saking sekabiane. Jadi orang seringkali salah kata, salah tutur, salah kurang tepat kata-katanya. Wa in tolaqa lamun wa in tolaqa itu kurang alif itu. Wa inin tolako hamzah wasolnya ada, ini kurang hamzah wasol. Wa inin tolako lamun je bertolak, maksudnya nyeplos sopo wong, nyeplos artinya ngomong. Wa takalamalan guneman sopo wong ngomong, khotoro maka mempertaruhkan sopo wong binafsihi kelawan awak dheweke wong. Illa an yuwafiqa angin yen to nyocogi hu ing wong lisanun apa lisan fasihun kang fasih wa ilmun lan ilmu hazirun kang deres. Kalau orang tidak seringkali salah kata, udah lisannya lisan yang groyok, tidak fasih, ilmunya tidak tidak mencukupi, ya akhirnya menimbulkan salah paham, salah kata, ketidakpantasan yang pada akhirnya menimbulkan salah pengertian. Wa waraun lan kewiraian artinya jaga diri, hafizun kang menjaga. Wa muraqabatun lan introspeksi lazimatun kang tetep. Wa yuqallila lan yen to mengurangi sapa wong minal kalami ing ngomong. Fa asahu maka menawa wong yaslamu iku slamet sapa wong. Inda dzalika ing dalem nalikane mengkono terbantu oleh lisanun fasih, ilmun ghazir, waraun hafiz, muraqabatun lazimah. Wa huwa utawi wong ma ajami dzalika ing dalem sekabiane mengkonon kabeh la yang faku iku ora lepas sapa wong alil khatari saking resiko. Fa in kunta lamun ana sapa sira iku la takdiru iku lamun ora mampu sapa sira, ora mampu ala antakuna ing atase yen to ana sapa sira miman iku setengah saking wong takalama kang bisa ngomong sapa man. Seandainya kamu tidak mampu untuk bicara, tidak pantas untuk bicara, fa ghanima nuli bisa beruntung sapa man, fakun maka jadilah sapa sira miman iku tergolong uang sakata kang cukup menang sapa man, fasalima nulis selamat sapa man. Fasalamatu karena utawi selamat ihdal ghanimataini iku salah sijine keberuntungan loro. Utawi iki al afatu iku bahaya lisan al isyruna kang kaping 20. Utawi bahaya lisan yang ke-20 soalul awami iku pertanyaane wong awam an sifatillahi saking pira-pira sifate Gusti Allah. Nah, ini ilmu tidak memadai tapi bicara tentang ilmu kalam. Wa an kalami hilan saking dawuhe Gusti Allah. Kalamnya Allah itu makhluk atau tidak? Ini atau tidak? Qadim atau tidak? Kalamnya Allah itu seperti apa? Waduh. Terlalu belajar, terlalu mendalami ilmu teologi, padahal ini kalangan awam. Jadi orang yang belajar ilmu teologi itu orang yang ditopang oleh bakat, ada bakatnya tersendiri. Jadi Imam Ghazali ini mempetakan orang-orang yang pandai berpikir itu dipeta menjadi 3 kelompok manusia. Kelompok ahli ilmu kalam, para teolog, para ahli teologi. Kemudian para ahli filsafat. Yang ketiga menurut Imam Ghazali adalah orang-orang tasawuf. Ini 3 orang ini, 3 kelompok manusia ini pandai dalam mencari, mereka getol
terkenal sebagai kelompok yang mencari kebenaran. 3 kelompok manusia ini. Nah, setelah ditelusuri, ini Imam Ghazali dalam kitab beliau Al-Munqidh Minad Dhalal. Ternyata ilmu kalam itu, kalau hanya belajar ilmu kalam, rasanya terlalu kering. Hanya pandai berdebat, mempertahankan argumentasi saja. Itu sama sekali tidak memuaskan spiritual. Ilmu kalam pandai berdebat, itu aja, perdebatan aja. Masalah apakah itu perdebatan saja. Masalah sifat-sifatnya Allah diperdebatkan. Apakah Allah itu wajib berbuat berbuat ihsan kepada siapapun atau tidak? Yang terbaik, al-ahsan fal-ahsan. Apakah Allah itu wajib melakukan sikap yang terbaik kepada seseorang, yang paling ahsan atau tidak? Apakah Allah itu kalamnya seperti apa? Ini namanya ilmu teologi. Nah, ilmu teologi ini diperlukan hanya sekedar untuk menangkis serangan orang-orang yang ingin mengacaukan akidah. Sekedar itu aja, bukan untuk menyegarkan spiritual. Ini pandangan Imam Ghazali. Ilmu teologi, ilmu filsafat itu masih kurang. Masih kurang. Filsafat itu kan mengandalkan akal pikiran, berusaha berpikir sedalam-dalamnya. Sedangkan menurut penelitian Imam Ghazali, cara berpikir manusia, akal manusia itu pasti ada batasnya. Manusia tidak bisa memikirkan segala-galanya. Manusia tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan ilmu filsafat, bisa jadi kita ingkar terhadap alam kubur. Bisa jadi ingkar terhadap alam kubur. Ya, itu kan filsafat itu kan akhirnya terbagi menjadi teosentris dengan ateosentris. Betul makasih Pak. Ya. Ada yang orientasinya ketuhanan, ada yang tidak berketuhanan. Yang tidak berketuhanan itu jadinya materialisme, filsafat materialisme. Dari materialisme itu muncul kemudian berbagai paham-paham hedonisme, komunis, sosialis, kapitalis. Itu berawal dari filsafat cara berpikir ateosentris. Jadi wujud yang ada, yang real di alam dunia ini ya kita diri manusia itu sendirilah. Jadi kebahagiaan itu harus dicipta oleh diri sendiri. Yang real adalah materi, yang non materi itu tidak real. Maka kebahagiaan itu harus dilakukan melalui materi. Nah, itu cara berfilsafat manusia itu kan, sampai akhirnya menimbulkan perang antara blok timur dan blok barat, apa gitu kan akibat filsafat. Jadi cara berpikir manusia itu, akal manusia itu pasti ada batasnya. Tidak bisa manusia memikirkan segala-galanya. Lain dengan tasawuf. Itu banyak hal yang tidak dijangkau oleh filsafat. Banyak hal yang tidak dijangkau oleh filsafat. Maka di situ kemudian Imam Ghazali meneliti juga tentang tasawuf. Disitulah Imam Ghazali merasakan, wah inilah, kalau ingin cari kesegaran, ya tasawuf. Bukan keterampilan berdebat, bukan keterampilan berpikir semata, bukan keterampilan berdebat, bukan keterampilan berpikir semata. Berdebat itu hanya seringkali hanya membuat pikiran jadi panas. Berdebat hanya seringkali membuat pikiran jadi panas, tidak jelas ujung-ujungnya. Berpikir pun ada batasnya, manusia tidak mampu memikirkan segala-galanya. Kenapa dia terlahir menjadi laki-laki?
Kenapa manusia lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian? Mampukah dia memikirkan? Tidak tahu. Tiba-tiba dia lahir aja. Dari rahim siapa saya nggak tahu, nggak bisa memikirkan. Kenapa pula jadi laki-laki tidak bisa memikirkan? Ya kan? Jadi ada batasnya orang berpikir. Maka disitulah alam pikiran manusia dibantu oleh syariat, dibantu oleh para nabi, rasul, dibantu. Maka kapasitas seorang nabi dan rasul itu melampaui akal pikiran manusia umum. Tidak bisa terbantahkan akal pikiran para nabi dan rasul, tidak bisa ditentang dan dibantah oleh siapapun. Kalau pikiran manusia biasa macam kita, ya bisa dibantah. Bisa dibantah, bisa ditentang, bisa diperdebatkan. Tapi kalau sudah nabi yang berkata, sudah nggak bisa dibantah. Mau apa sudah? Karena pasti benar, karena pasti terbukti. Nah, jadi yang kacau ini orang mendewa-dewakan ilmu teologi, kepandaian berdebat. Jadi kalau ada orang sudah pandai berdebat itu sepertinya prestis sekali. Sehingga orang awam pun ingin belajar ilmu teologi. Wa anil hurufi lan tentang pira-pira huruf. Wa anna halan setuhune sifatullah qadimatun iku qadim au muhdatsatun atau muhdats atau anyar teka. Padahal wa min haqqihim lan iku setengah saking haqqe wong awam al istighalu utawi cukup sibuk bil amali kelawan amal. Jadi ada bakat tertentu orang yang belajar teologi ini. Tidak semua orang belajar teologi, tidak semuanya dianjurkan belajar teologi, apalagi filsafat. Tidak semua orang dianjurkan belajar filsafat. Kalau tidak siap mental, ya sudah menjadi sesat, menjadi kacau, menjadi rancu, menjadi bencana. Tugasnya wong awam itu sekedar mengamalkan bima kelawan makna pemahaman fil Qur'ani kang ing dalam Quran. Illa anna dzalika ang setuhune mengkono ninggalaken ilmu kalam, mengamalkan Quran dan meninggalkan kalam, ilmu kalam. Saqilun iku berat ala nufusi ngatas pira-pira jiwa, berat sekali. Wal fudulu utawi omong kosong, berlebihan ngomong, khafifun iku enteng alal qalbi ngatasi ati. Wal ami utawi wong awam yafrahu iku bungah sapa al ami bil khawdi kelawan masuk fil ilmi ing dalam bab ilmu. Maksudnya di sini ilmu kalam, ilmu filsafat. Bergaya-gaya. Pendapat Thomas Berkeley, perbedaan pemikiran Thomas Berkeley dan John Locke bagaimana? Waduh, gaya teman kalau sudah bisa mengutip begitu tuh. Thomas Berkeley antara filsafat klasik dengan filsafat modern bagaimana? Yang rasionalisme bagaimana, materialisme bagaimana. Gaya teman kalau sudah bicara tentang begitu, itu pemikir-pemikir barat. Idzi syaitanu karena utawi syaitan yukhayyilu iku nyekro-nyekro, memberikan hayal sepo syaitan, memberikan hayal sepo syaitan ilahi maring al-ami, dihayalkan anaka ing setuhune sira. Setuhune sira iku minal ulama, iku setengah saking ilmuwan-ilmuwan. Aduh, gagah sekali. Apalagi kalau sudah ada titel-titelnya, bicara tentang teori-teori filsafat, teori-teori ilmu kalam, bangganya. Wa ahlil fadli lan termasuk ahli keutamaan, punya prestis. Wala yazalulan ora mandeg-mandeg sapa al-ami, sapa setan ya, sapa setan
yuhabbitu iku gawe seneng sapa setan, mendorong-dorong sapa setan ilaihi maring al-ami dzalika ing mengkono-mengkono ilmu kalam. Hatta yatakallama sehingga ngomong sapa al-ami mengatakan fil ilmi ing dalam ilmu bima kelawan pemikiran huwa kang utawi ma kufrun iku adalah kekufuran. Wala yadri lan hale ora sadar sapa al-ami, tidak sadar dia berkata dengan kata-kata kufur. Wa kullu kabiratin utawi segala dosa gede yartaki bukan ngelakoni hak ing kabirah. Al-ami sapa wong awam, misalkan dia tukang mabuk, main zina, fahiya maka utawi kabirah aslamu iku luwih slamet. Berdosa itu besar semacam zina aja masih rada mending daripada pemikiran-pemikiran yang kacau balau menyimpang. Aslamu lahu kadwi al-ami min an yatakallama, tinimbang yen to ngomong sapa al-ami fil ilmi ing dalam bab ilmu. Maksudnya ilmu di sini ilmu teologi, ilmu debat, ilmu kalam. La siyama luwih fima ing dalam ilmu ya ta'allaqu kang terkait apa ma billahi kelawan Allah wa sifatihi lan pira-pira sifat Allah. Wa inna masya'nul awami ang pasti utawi tugase wong awam al istighalu iku sekedar sibuk bil ibadati kelawan pira-pira ibadah. Wal imanu lan iman bima kelawan makna warada kang tumeka bihi kelawan ma al-Qur'an apa Qur'an. Wa taslimu lan sekedar nurut lima maring ajaran jaa kang teko bihi kelawan ma ar-rusulu sapa para rasul min ghairi bahtsin kelawan tanpa perdebatan. Sudah Quran tinggal terima aja, dibaca, direnungi, dikaji, itu aja cukup. Tidak usah dibahas-bahas apakah Quran itu makhluk atau bukan. Itu fakana makana mimma lastu azkuruhu fadhunna khairan wala tas'al anil khabari. Fakana makana mimma lastu azkuruhu fadhunna khairan wala tas'al anil khabari. Apa yang sudah ada tinggal terima aja kok. Apa yang sudah ada tinggal diterima saja. Apa yang sudah ada tinggal diterima saja, dipelajari, dikaji, tidak usah tanya-tanya. Quran itu datang kepada Rasul, caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana? Tanya-tanya, tinggal ini sudah masakan enak Quran tuh. Tinggal makan aja. Enggak usah kakian takon. Sudah gaweane ning dimasaknya di mana? Itu dari Lauh Mahfud nanti turunnya gimana? Udah nanti takutnya belasar nanti jatuh. Ada banyak hal yang memang tidak etis untuk dipertanyakan. Dulu waktu saya proses saya lahir tuh tadinya gimana, orang tua saya tuh mainnya gimana, lah itu kan tidak etis kan. Saya lahir tuh awalnya bagaimana, kawinannya gimana orang tua saya tuh, lah itu kan tidak etis. Udah tinggal diterima aja, kamu udah lahir jadi manusia, tinggal diterima saja. Jangan kamu tanya gimana permainan orang tua dulu ya, kok bisa wujud menjadi manusia macam kita. Tidak etis. Ada banyak hal yang memang tabu, tidak etis. Kalau diungkap malah jadi tidak pantas. Tidak pantas dan ya bisa jadi memberikan dampak yang kurang hormat atau apa nantinya kan. Hal-hal yang tabu kok diungkap begitu. Jadi ada hal-hal yang memang sepantasnya tidak usah dipertanyakan. Udah begitu aja. Bima huwa kufrun.
Wa su'aluhum utawi pertanyaane wong awam an ghairima saking seliyane persoalan ya ta'allaqu kang terkait apa mabil ibadati kelawan piro-piro ibadah su'u adabin iku namanya adab yang buruk. Su'ul adab. Udah terima aja kita jadi manusia sudah begini. Tapi enggak, saya mau tanya prosesnya dulu kawinannya gimana kok saya jadinya laki-laki. Kalau adik saya kenapa jadi perempuan, itu gimana caranya? Ya sudah, nggak usah ditanya, tanyakan, terima aja. Mau jadi laki-laki, saudara kita jadi perempuan, itu tinggal terima aja, tidak usah dibahas-bahas. Itu su'ul adab, tabu. Minhum saking wong awam, yastahiquna kang berhak sapa mereka bihi kelawan. Caranya orang kawinan itu gimana? Udah nggak usah tanya-tanya. Kamu kalau udah waktunya kawin juga tahu sendiri. Nggak usah ditanya-tanyain. Masih cilik takoni mengkonon, masya Allah. Prosesnya orang tuh gimana sih caranya orang kawin? Enaknya di mananya? Terus gimana? Modelnya gimana? Aduh, ya. Masih bocah cilik. Takoni masalah mengkonon. Tidak etis, tidak etis. Udah terima aja. Dah nanti juga tahu sendiri kok. Ini tahu sendiri. Ada banyak hal yang memang tidak layak dibicarakan. Yastahiquna kang berhak sapa wong awam bihi kelawan soal al makta ing bendu minallahi saking Gusti Allah azza wa jalla. Wa yata'arraduna lan masang-masang sapa wong awam li khataril kufri maring resiko atau bahaya kufur. Wa huwa utawi soal kasualisa satidab dawabi iku kaya pertanyaane wong kang tukang ngopeni, tukang ngajari kendaraan hewan. Tukang kuda, ini seperti tukang kuda. Raja itu kan punya kuda banyak. Tuh, ada pengurusnya kan, bab kuda kan ada pengurusnya, pelatihnya. Tukang angonnya lah, tukang angon wedus. Seperti pertanyaannya, ya itulah tukang angon wedusnya raja. Tukang angon. Takone an asraril muluki saking dokumen-dokumene negara. Piro-piro raja lah, dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia. Ada dokumen itu yang rahasia tuh, tidak boleh diungkap-ungkap. Ada data-data, dokumen-dokumen, surat-surat, nggak boleh diungkap-ungkap. Boleh terungkap nanti sekian lama kemudian, itu kan. Data-data di Amerika itu kalau sudah berapa tahun masa berlakunya itu, nanti silahkan dipublikasikan. Nanti dipublikasikan silahkan. Sudah tidak tidak ngefek. Seandainya diketahui orang banyak pun sudah tidak ada efeknya. Tapi selama nanti itu ada dampak buruk, maka kerajaan negara itu merahasiakan beberapa dokumen. Wahwa utawi soal mujibun iku perkara kang gak menetapkan lil ukubati maring hukuman. Wa kuluman utawi setiap wong saala kang takon-takon sepuman an ilmin saking ilmu homidin kang jero. Walam yablugh hale ora kentung, belum mencapai, doesn't reach, tidak menyentuh, tidak mencapai. Walam yablugh lan ora tumeka fahmuhu apa pemahamane man tilka darajata ing mengkono tingkatan fahuwa maka utawi mengkono soal madmumun iku pertanyaan kang tercela. Fa inahu karena setuhune wong fil idhofati kelawan dihubungkan ilaihi maring ilmun ghamid amin iku adalah wong awam. Walidane karena arah iki keterangan qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Daruni ninggalakana sira kabeh ing ingsun. Ma ing perkara taraktu kang ninggal sapa ingsun kum ing sira kabeh. Apa yang aku biarkan jangan kalian ngritil atas apa yang aku tinggalkan. Fa innama halaka angin pestine rusak man sapa generasi kaum man sapa kaum kana kang ana sapa man qablakum iku ing dalem sedurunge sira kabeh. Bisanya mereka hancur itu bikathrati su'alihim iku kelawan sebab akeh takone man wa ikhtilafihim lan sulayane man ala anbiya'ihim ing atase para nabine man. Ma utawi apapun nahai tukang melarang sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu saking ma. Fajtanibu moko ngadohana sapa sira kabeh ing ma. Wa ma utawi perintah amartu kang perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan ma. Faktu maka laksanakanlah sapa sira kabeh minhu saking ma. Mastata'tum selagine mampu sapa sira kabeh. Wa qala dawu sapa Anasun sapa sahabat Anas. Sa'ala takon sapa annasu masyarakat Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalam siji dina. Fa aktsaru nuli ngakeh-ngakehaken sepun nas, masyaallah. Kanjeng Nabi delengane wis capek kan, tapi masyarakat ini terlalu banyak tanya, tidak lihat kondisi. Kanjeng Nabinya mungkin karena sudah capek atau bagaimana, atau pertanyaannya itu terlalu banyak omongan pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Gangakeaken sepun nas alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa afdhabulan gawe sewot sepun nas ing Kanjeng Nabi. Fasaida nuli munggah sapa Kanjeng Nabi al mimbara ing dalam mimbar wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, sudah. Silahkan kalian kalau mau mintanya tanya-tanya terus, udah silahkan tanya sepuas-puasnya lah. Ini bahasa Kanjeng Nabi tidak suka. Tanyalah sepuas-puasnya, aku jawab semuanya sekalian, sudah. Tidak tahu ya kalau diantara pertanyaan itu ada yang jawabannya tidak enak, ada yang jawabannya itu pedas. Itu. Jadi udah, kalau jangan terlalu berlebihan bertanya tuh. Takono sepu sira kabeh ing ingsun wala tasaluni an syai'in wala tasalunani asalnya. Wala tasalulan ora takon sepu sira kabeh ing ingsun an syai'in saking suwiji-wiji. Illa ambatu angin cerita sepu ingsun kum ing sira kabeh bi kelawan syai'. Apapun pertanyaannya aku jawab semualah. Sudah. Kalau pengennya tanya-tanya gitu udah. Faqama nuli ngucap. Faqama nuli ngadeg ilahi maring Kanjeng Nabi rajulun sepu suwiji wong lanang. Faqala nuli ngucap sepu rajul ya Rasulullah, man iku sinten abi utawi bapane kula. Bapak saya siapa? Pertanyaan kan enggak penting model gitu kan. Pertanyaan apa? Pertanyaannya tidak penting. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, abuka Hudzafah. Utawi bapane sira Hudzafah. Dianggapnya saya tidak tahu. Bapak kamu Hudzafah. Faqama nuli ngadeg ilaihi maring Kanjeng Nabi Syabani, sapa pemuda loro, akhwani kang seduluran sapa Syabani. Faqala nuli ngucap sapa wong loro mau, ya Rasulullah, man iku sinten? Abuna utawi bapane kita. Masyaallah. Pertanyaannya kok ngawur ini, pertanyaannya ngawur. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, abukuma utawi bapane sira loro alladzi iku wa tudayani kang dinisbataken sapa sira loro ilahi maring Allah. Summa qoma nuli ngadeg ilahi maring Kanjeng Nabi rajulun sapa suwiji wong lanang akharu kang sejen. Faqala nuli takon sapa rajul, ya Rasulullah, afil jannati ana ta iku ing dalam surga ana utawi kula amfin nari atawa ing dalam neraka. Saya itu nanti masuk surga atau masuk neraka?
Ini kan tidak penting, pertanyaan model kayak begitu nggak penting. Aduh, iya, tidak penting. Tidak penting. Pertanyaan-pertanyaan yang ya memang tidak penting. Kalau kita ditanyai model kayak gitu pun males jawabnya. Kalau emang kamu di sorga nanti ngapain, kalau di neraka ngapain? Kalau potongannya males ya males aja. Kalau dijawab kamu ada di sorga, ya udah, ya sudah. Saya nyantai-nyantai aja, toh nanti juga saya masuk sorga, ya kan? Toh nanti juga saya masuk sorga. Kalau dijawab kamu di neraka, ya udahlah. Toh saya juga di neraka, buat apa susah-susah ibadah? Toh nanti ujung-ujungnya neraka. Pancene potongannya mau males ya males. Jadi pertanyaan apa itu tidak berbobot, tidak ada bobotnya. Kalau potongannya tukang males ya males aja, nanti itu dibuat justifikasi. Kanjeng Nabi sudah mengatakan saya di sorga, nyantai aja lah, nggak usah ibadah-ibadah, toh nanti juga ke sorga. Jadi tidak ada untungnya, meramal-ramal itu tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya, hanya membuat orang jadi malas. Ramalan-ramalan tuh hanya sekedar jadi orang menjadi malas. Saya diramal, wah Anda nanti jadi orang sukses. Nanti rumahnya gedong, ada 3 di sini 1, di sana 1, di sana 1 lagi. Oh, nanti harimnya pun sesuai dengan punya rumah. Nanti punya harim 3 bulan. Mantep kan? Wah ya udah kan. Mantap. Diramal-ramal. Jadi membuka-buka tabir takdir itu tidak ada untungnya. Hanya menjadikan manusia jadi malas. Toh saya ini ditakdirkan jadi orang kaya, jadi orang sukses. Jadi buat apa susah-susah kerja? Udah nyantai aja, toh juga nanti jadi orang sukses. Misalkan tahu takdirnya besok saya jadi orang melarat, ya udah buat apa saya kerja, atau ujung-ujungnya melarat juga. Jadi nggak ada untungnya, tidak ada untungnya, merusak sistem. Jadi ada hal yang memang harusnya dirahasiakan supaya kehidupan ini dinamis, harus ada misteri-misteri. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, la bal finnar, siraku ana ning neraka, tetapi ing dalam neraka. Falamaro anuli ing dalam sumangsane ningali sapa annasu wong akeh hotoba Rasulillah ing sewote Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, amsaku moko padha menang aisakatu, maka padha menang sepun nas. Faqama nuli ngadeg ilaihi marang Kanjeng Nabi Umaru sapa Sayyidina Umar. Wah, Sayyidina Umar yang orangnya kentang aja kalau berhadapan dengan Kanjeng Nabi ya tidak berani. Kalau Kanjeng Nabi lagi marah, Sayyidina Umar pun tidak berani. Tidak pandang di situ ada siapa. Kalau Rasul sudah marah ya sampai Sayyidina Umar pun tidak berani. Yang konon katanya jagoan tidak berani menghadapi Kanjeng Rasul. Faqala nuli dawuh sapa Umar, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Radina ridho sinten kula billahi kelawan Gusti Allah napane rabban apane pangeran. Wa bil islami kelawan Islam napane dinan apane agamane. Wa bi Muhammadin lan kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan apane dadi nabine. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ijlis lungguh sira ya Umar, ya Umar, rahimah muga melasi ka ing sira Allah subhanahu Allah, innaka setuhune sira ma alimtu selagine ngerti sapa ingsun, no sepengetahuan aku kamu itu Umar lam wafaqun iku yaktine wong kang diparingi taufik. Allahu a'lam bishawab.